Yang gejala yang ini sih yang lagi dirasa emang dia makin makin sayang ke sayanya katanya. Kan ada yang katanya hamil itu makin makin yuk istilah. Oh, gimana kemudian perkembangan istri dia sekarang 6 bulan ya? Udah masuk bulan ke-6 per Kamis kemarin 24 minggu, Kamis 3 hari lagi itu 25 minggu insya Allah. Udah besar banget ya, karena kembar juga, jadi belum bisa ikut kemana-mana, udah kayak katanya kayak bawa tempurung tapi di depan gitu. Jadi ya terakhir memang ada kondisi kalau kecapean pendarahan ya. Jadi waktu itu akhirnya dijahit mulut rahimnya biar supaya nggak, yang ngejaga aja sih. Terus yang nggak boleh capek-capek, jangan nahan pipis biar nggak ada infeksi, jangan pakai pampers juga, jangan pakai popok. Ya udah, jadi benar-benar di rumah lagi jadi ratu sambil terus dijaga, nutrisinya dipenuhi, hatinya dibahagiakan, ya mudah-mudahan jadi amal soleh. Perkiraan di 37 minggu ya, itu berarti di sekitar antara 1 sampai 10 hari setelah Idul Fitri insya Allah, di April awal. Insya Allah. Kata dokternya kalau masih bisa diupayakan normal, sesar kalau harus aja. Walaupun memang secara statistik 60% orang yang IVF bayi tabung, apalagi kembar, kalau misalnya bayi tabung aja itu 60% biasanya sesar. Sisanya yang apalagi kalau ditambah juga kembar, ya biasanya sih kemungkinan. Cuman ya udah, mudah bagi Allah kalau pengen dibikin normal, kita melayakkan diri aja. Tapi keinginan istri sendiri atau keinginan kondisi sendiri sebenarnya istri Pengennya sih yang paling cepat pulihnya ya normal lah. Jadi bisa ikut dampingin kemana-mana lagi kalau dakwah, kalau kajian, kalau harus ada umroh atau harus ada apa. Insya Allah. kok gimana sih di tengah kesibukan kondisi sendiri yang mungkin makin sibuk gitu dengan dakwahnya dengan kegiatan lain, tapi dengan kondisi istri yang saat ini juga Iya. butuh perhatian lebih karena mungkin mengandung Iya. Sekarang cukup dibatasi ya. Biasa kan kajian sehari dulu bisa nyampe 4 sampai 6 habis subuh, jam udah gitu waktu duha, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya. Sekarang ya paling ya 2 atau 3. Subuhnya tetap saya ngaji bareng sama istri. Udah gitu paling siang atau duha atau siang kajian, sore diupayakan udah pulang. Ya udah, waktu untuk di malam hari sih udah nemenin ya, berkisah untuk anak-anak, di ngajiin, makan bareng, diatur aja sih itunya, tinggal diaturin. ada perubahan nggak sih yang dari mungkin dari sikap dari apa yang memang mungkin lebih manja atau gimana gitu. Ada aja sih kayak gitu ya bawaan ya, namanya hormonal kan. Tapi ya ada, kalau yang gejala yang ini sih yang lagi dirasa emang dia makin makin sayang ke sayanya katanya. Kan ada yang katanya hamil itu makin makin nggak mau lihat suaminya. Nah ini yang ini sih malah alhamdulillah gejalanya kayak gejala makin girly juga. Jadi ya kayak mungkin perempuan makin perhatian. Tapi ya udahlah, itu hormonal, nggak ngerti juga ngejelasinnya, itu mah udah medis. Tapi akan lebih manja gitu. Manja juga, latihan juga, dan lagi banyak bahagianya sih karena mungkin dinanti-nantikan kan ya. Kita 5 tahun berjuangnya, terus ini sekarang lagi kayak begini. Jadi ya meskipun ya mual kan dulu awal-awal kan trimester awal mual-mual, terus sekarang makin besar ya, tapi ya dinikmati alhamdulillah. Kalau menjadi suami siaga cukup repot juga nanti kalau harus benar-benar standby untuk istri. Ya sulit nggak sulit ya, minta tolong aja kalau Allah mudahkan mudah, jadi nggak ada yang harus gimana-gimana. Atau kalau ada harus terjadi sesuatu pas kitanya lagi standby, ya aslinya mah susah nggak susah mah baru jadi, kalau nggak ikhlas ya susah. Tapi kalau benar-benar Bismillah diupayakan lillahi ta'ala ya, apapun yang terjadi jadi amal soleh lah yang penting. Insya Allah. Tapi gimana artinya udah ketahuan jenis kelaminnya nanti? Ketahuan 1 laki-laki, nanti ya yang nanti mudah-mudahan nanti kelihatan terus 7 bulanan nanti paling di revealnya. Saat ini baru laki-laki aja yang ketahuan satu. Yang ada fix 1 dulu itu laki-laki. Di USG juga kan ada yang pengen lihat yang 4D itu ngelihat mukanya.
yang satu lagi ngumpet ngadep belakang jadi susah. Jadi ya baru satu yang kelihatan mukanya. Kok bisa dibilang artinya luar biasa ketika tadi mungkin setelah 5 tahun menanti gitu. Berarti ya amin kalau juga mungkin biar ini sampai sini juga gitu. Dan bisa dibilang di tahun ini insya Allah hatinya lagi. Amin ya. Kebayang masih dengan perkembangannya sebegitunya gitu. Saya yakinnya semua tuh ujian ya, baru jadi kebaikan tuh satu kan, kalau bikin tambah dekat sama Allah. Jadi kalau pengen ini jadi kebaikan ya harus bikin kita tambah dekat sama Allah, lebih banyak amal solehnya, ibadahnya tadi yang ngajinya berapa halaman atau berapa juz jadi harus nambah, sholat sunnahnya berapa harus berapa naik. Karena kalau misalkan dikabul cepet nggak nunggu 5 tahun tapi ternyata bikin kita lalai jauh dari Allah, meskipun kita nerimanya suka kan ternyata ya aslinya mah kalau bikin tambah jauh dari Allah musibah. Jadi apapun kalau misalnya ternyata di luar sana pun ada yang berupaya misalkan bahkan udah belasan tahun belum hamil juga, selagi itu bikin mereka tambah takwa, tambah banyak sujudnya ke Allah, sebetulnya itu pun nikmat. Cuman kan kadang ada orang yang bahagianya belum di Allah, bahagianya di kepengennya. Jadi ketika kepengen yang gak terkabul, meskipun itu bikin dia tambah banyak sujudnya, tetap aja ngerasa menderita. Aslinya nikmat tuh yang bikin tambah dekat sama Allah. Jadi ya udah gitu, tinggal setiap kali ada yang membuat senang, ya udah ini harus disyukuri. Ngapain aja jadi amal soleh, misalkan sedekah atau harus tambah banyak ibadahnya, ya sujud syukur, ya ngaji lagi, ya ibadah lagi, diarahin ke sana. Siapa sendiri sejauh ini udah mulai nyicil nggak sih kayak beli perlengkapan? Udah ada yang beliin, udah ada yang beliin, udah ada yang ngasih, udah ada brand-brand yang juga pengen support. Ya itu mah rezeki anak-anak aja kali. Kayak kalau namanya perempuan udah mulai ngintip-ngintip di online nyari yang kayak gimana. Ya kita mah kan bahagianya sebetulnya bukan bahagianya sih sederhana. Ketika ngelihat orang yang disayang bahagia, ya udah ikut bahagia aja. Ya udah. Oke, tapi gimana Pak? Ini kan kalau lihat dari Feng Shui, kalau dari China ini sendiri kan di tahun ini katanya dari yang lahir tahun ini berarti ular kayu gitu. Nah, kalau ini sendiri ini nggak sih kok masih yang mempercayai tradisi budaya Chinese itu sendiri? Iya. Semenjak ke Islam ya udah enggak sama sekali sih. Karena ya kalau dari dalam Islam nggak ada tahun sial, nggak ada tanggal sial. Sial tuh satu tambah jauh dari Allah. Jadi misalkan wah ini tahun ini bagus nanti bikin dia kaya dan beneran jadi kaya tapi bikin jauh dari Allah, ya sial itu aslinya. Jadi kalau misal ternyata kata ini tahun ini mah nanti malah sial, jangan nikah tanggal segitu, jangan lahir tanggal segitu, dan terbukti kan ternyata anaknya misalkan nggak kaya nggak apa, tapi gara-gara itu tambah banyak sujudnya ke Allah, beruntung udah patokannya ke Allah aja. Kalau di dalam Islam ya seperti itu, nggak ada tanggal sial, nggak ada. Jadi murni baik atau buruknya masa diukur cuman sekedar pakai nominal, pakai harta, udah baik atau enggaknya ya paling yang mahal kan ridho Allah, hidayah. Jadi itu aja yang kita kejar. Jadi udah nggak percaya sih kayak gitu, nggak mengimani. Jadi maksudnya nggak yang bersyukur itu udah enggak itu kalau kata orang ini tahun ular, ya sudah, emang kenapa, nggak mau tahun apapun sama lah, tetap karunia dari Allah, tetap harus disyukuri, tetap harus bikin kita tambah taat. Jangan karena udah. Lagian kalau misalnya nggak suka tahun ular, ya udah kamu lahirnya tahun depan aja. Ya masa ditahan, orang udah waktunya keluar ya sudah. Jadi ya itu makan ya mitos-mitosnya sana kali ya, kepercayaan orang itu ya. Kalau di dalam Islam kami sih tidak mengimaninya. Jadi tahun 2025 bisa bilang bisa menjadi tambah karunia. Amin, mudah-mudahan. Mengingat mungkin buah hati insya Allah lahir. Jadi bisa ditambah 2025 yang menjadi tahun luar biasa juga buat ini. Ya kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kan waktu kita tuh wadah ya, dan wadah ini terserah kita nih mau dipakai apa. Ada yang dipakai untuk jadi naruh keburukan. Nah, kita tinggal mau digunain apa nih waktu buat jadi kebaikan atau amal soleh. Seorang masing-masing 24 jam. Saya 24 jam, masih 24 jam, di luar sana ada yang 24 jam. Tapi ada yang 24 jam jadi kebaikan, ada yang malah jadi dosa kan. Ya udah sih, intinya mah kan aslinya mah kita lagi pada nunggu kuota umur sendiri masing-masing habis. Mau meninggalnya cepat atau lambat pun kan yang paling penting juga kan mudah-mudahan husnul khotimah.
Kalau mau meninggalnya cepet, kayak misalkan anak-anak di Palestina meninggalnya cepet, tapi kan nggak punya dosa, hafal Quran, lagi ngebela negerinya, ya pasti surga. Bisa jadi mereka yang lebih beruntung. Kalaupun ada takdir Allah umurnya panjang, mudah-mudahan nanti nggak cuma 2025, pengen ngeliat tumbuh kembang anak-anak, ya baru jadi kebaikan juga kalau umurnya panjang dalam kebermanfaatan, dalam ketakwaan. Karena umur panjang, oh kan sampai ada lagunya kan, walaupun hidup 1000 tahun jika tak sembayang, ya apa gunanya? Jadi ya cara untuk supaya itu jadi benar jadi karunia, ya mohon doanya mudah-mudahan tambah istiqomah, tambah banyak amal solehnya. Gitu aja nyikapinnya. Hmm. Ya istilah kalau kalau hadis Nabi kan nanti di 4 bulan udah lewat sih, 120 hari. Ketika ditiupkan ruh kan ditentukan 4 hal. Maka ya sudah, kita doain 4 hal itu ya Allah. Yang pertama takdirnya di surga atau di neraka, ya Allah mudah-mudahan anak-anak ini nanti jadi anak-anak ahli surga yang Allah takdirkan akan ada di surganya. Rezekinya pun ditentukan, maka ya Allah berkahilah rezekinya dalam keberkahan dan keberlimpahan. Dan ajalnya pun ditentukan ya Allah, mudah-mudahan hidupnya dalam manfaat, usianya berkah, jadi manfaat bagi orang, jadi cahaya bagi umat, dan ditutupnya pun meninggal husnul khatimah. Juga ditentukan bahagia dan sengsaranya, maka ya Allah semoga akhirnya ditakdirkan oleh Allah bahagia fi dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Dan ya sudah, itu harapan semua orang tua ya sebetulnya, sambil mudah-mudahan saya layak jadi ayah yang baik bagi mereka, layak jadi suami yang baik bagi istri, layak jadi anak yang baik bagi orang tua. Ya justru pengen minta doa juga dari semuanya. Saya juga cuma bisa ngedoain, sisanya udah diserahkan mereka dalam genggaman Allah. Ada Allah yang ngurus mereka semua. Bismillah.